Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali saya Sandika Gali, dan kali ini kita akan memulai sebuah seri baru, di mana seri ini menjadi seri yang paling banyak diminta oleh teman-teman semua dari sejak cukup lama ya teman-teman. Ya jadi serinya itu adalah mengenai tutorial React. Kita akan coba membahas sebuah teknologi yang sangat populer saat ini yang dinamakan dengan React. Dan kalau teman-teman lihat judulnya, bahkan teman-teman bukan hanya akan mendapatkan tutorial React, tapi akan mendapatkan tutorial React yang paling masuk akal untuk pemula. Penasaran kan maksudnya seperti apa? Makanya tonton terus videonya sampai akhir. Oke teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau langsung ngikutin tutorialnya, sebenarnya teman-teman bisa langsung skip aja videonya ke menit berikut ini. Kalau teman-teman nggak mau ngedengerin saya ngomel atau menggerutu dulu nih di awal-awal. Kenapa mau menggerutu dulu? Karena kita akan bahas dulu mengenai hal yang itu yang saya maksudkan dengan pemula di sini ya, supaya nanti kita sepakat dulu. Jadi silakan posisikan teman-teman di sini sebagai orang yang misalnya udah belajar JavaScript tapi belum pernah pakai React. Nah, ceritanya kita mau belajar React nih. Jadi kan kita datang dulu nih ke dokumentasinya React ya. Jadi dokumentasi React kalian bisa datang di react.dev/learn. Nanti kita akan buka sama-sama. Dan jangan salah, menurut saya ini sebetulnya salah satu dokumentasi yang bagus banget. Cuman, buat pemula nggak masuk akal aja. Dan bahkan, buat teman-teman yang belum tahu, sebetulnya kita tuh punya dokumentasi React yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa kunjungi di halaman ini, id.react.dev. Jadi ini adalah dokumentasi React yang sudah diterjemahkan oleh jagoan-jagoan programmer React Indonesia yang keren-keren banget ya, supaya kita lebih mudah belajarnya. Nih, jadi kalau teman-teman kunjungi id.react.dev/learn, nah ini teman-teman lihat, tutorial React dalam bahasa Indonesia. Itu nanti silakan teman-teman baca ya, nanti kita buka sama-sama. Nah ini dibuat oleh developer-developer keren Indonesia yang ini nih. Ini maintainernya. Jadi kita harusnya berterima kasih sekali buat teman-teman developer ini yang udah bantuin kita untuk bisa baca dokumentasi React berbahasa Indonesia. Dan dari sini hampir semuanya saya kenal. Saya bahkan berkesempatan untuk ketemu langsung. Ya mereka orang-orangnya keren-keren semua. Selain developer-developer yang jagoan, kontribusi mereka terhadap dunia open source juga luar biasa. Jadi saran saya teman-teman kunjungi link ini, lalu klik nama-nama developer ini, langsung follow aja GitHub-nya atau sosial medianya. Ya jadi respect banget buat developer-developer Indonesia ini. Nah sekarang kita ke dokumentasi React dulu ya. Kita akan lihat kenapa menurut saya ini nggak masuk akal ya. Gini, pada saat kita datang ke sebuah dokumentasi, yang pertama kali ingin saya tahu, setidaknya untuk saya nih ya, adalah mengenai apa itu teknologinya. Dan kebetulan di sini kita nggak ketemu langsung setidaknya penjelasan mengenai apa itu React. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalimat pertamanya di sini adalah ini kan ada jargonnya atau tagline-nya, dia adalah library untuk web dan native user interface. Oke ya. Sekarang kalau scroll ke bawah, kita langsung dikasih tahu membuat user interface dari komponen. Belum mengerti apa-apa ya, baru tahu JavaScript. Kita scroll ke bawah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Seperti biasa, kalau teman-teman ngikutin tutorial di channel WPU, pasti kita akan bahas dulu mengenai ketika kita Bang, karena banyak cara, banyak ragam, banyak varian, banyak gayanya masing-masing gitu untuk ngoding menggunakan React. Sehingga tools pihak ketiganya itu banyak banget. Ya ini bisa kan nama yang lain atau bahkan library atau framework yang lain ya. Dan ini teman-teman, kita masuk ke bagian kedua. Kita akan mencoba untuk transisi dari JavaScript ke React. Kita lihat dulu, kalau misalkan teman-teman udah tahu JavaScript, mau masuk ke React itu sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh React gitu. Ngapain pakai React kalau JavaScript aja bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh React. Kita lihat ya. Jadi supaya nanti ke depannya kita bisa paham React-nya kalau kita udah paham JavaScript. Oke, kita lihat. Kita mulai dengan mengingat-ingat kembali gimana caranya halaman web kita atau browser kita ngerender UI hasil codingan HTML kita. Atau istilahnya bagaimana browser itu menginterpretasi coding kita untuk menghasilin UI. Nggak usah ngomongin yang interaktif dulu sebetulnya, menghasilkan UI aja dulu. Ya. Nih, jadi saat kalian ngoding dengan kode yang ada di sebelah kiri, ini contohnya kan kita kalau ngoding web tuh pasti punya struktur seperti ini ya. Ada HTML, ada body, di dalamnya kita bisa bikin ada div-nya. Terus kalau mau bikin judul halaman pakai heading, kalau mau bikin list pakai UL atau OL, dalamnya ada LI. Ya, jadi ini yang kita ketikkan di kode editor kita, ya begitu kita save dan kita buka di browser. Nah sebetulnya yang terjadi adalah browser akan membuat sesuatu yang disebut dengan DOM. Ya pasti udah tahu kan, dokumen object model. Jadi dia akan memodelkan struktur coding yang sebelah kiri menjadi ilustrasi
Harusnya bisa dong. Jadi saya minta ini latihan ya. Silakan di pause dulu videonya. Ketik ini di HTML kalian, bikin aja file namanya index.html. Terus nanti di bawahnya bikin aja script JavaScript. Terus silakan manipulasi agar kalian bisa nyisipin H1 di dalam div-nya. Oke, silakan. Gimana? Sudah? Nah, kalau sudah kita lihat hasilnya. Nih, jadi kalau teman-teman mau nambahin sesimpel hanya tag H1 aja yang ada tulisan belajar React bareng WPU. Ini tentunya dibikin pakai JavaScript kan. Nah, tapi kalau teman-teman klik kanan lalu pilih ini, nah alangkah lebih baik gitu. Nah, berikutnya yang seru nih, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kita akan mulai bekerja dengan React. Apa tadi? Cons, lalu apa? Container, dokumen, titik get element by ID. Sebenarnya mau pakai query selector juga bisa. JavaScript carikan saya elemen yang ID-nya root. Oke. Nah ya, tinggal kita kopikan link ke React-nya. Kita buka lagi tadi dokumentasinya, kita copy 2 baris ini, script-nya aja. Ya, kalian bisa lihat lengkapnya ada di sini ya, cuman anggap aja kita nggak paham gitu ya apa yang ada di dalamnya. Maka kita akan ikuti yang ada di tutorial Next.js-nya. Kita kopikan 2 ini dulu, kembali ke sini, kita simpan di bagian head. Sudah ya, jadi kita udah manggil 2 script React. Save dulu, jangan dulu dijalanin, kita balik dulu ke slide-nya. Oke, udah ya, 2 ini sudah. Berikutnya, kita siapin aplikasi kita. Kita tadi udah bikin div yang nama kelasnya root. Itu akan kita jadikan sebagai wadah dari aplikasi kita. Ya. Nah, ini untuk menyiapkan aplikasi React, kita butuh metode yang namanya React DOM, create root. Nah, metode ini diambil dari package React DOM yang udah kita panggil tadi. Kalau kalian nggak panggil yang baris 2-nya, ini nggak akan jalan. Ya, metode tadi kita akan gunakan sebagai wadah dari aplikasinya. Jadi, React tuh pengen tahu dulu, root aplikasinya mana nih. Setelah itu, kita butuh atau ekstensi dari HTML yang namanya JSX. Dan paham mengenai salah satu materi ini, sabar dulu, tahan dulu. Ya, silakan mundur dulu aja, belajar materi. Homepage kita render. Di sini, homepage. Ya, kita save. Kita lihat lagi hasilnya, kembali ke browser, script JavaScript pada saat kita lagi ada nih. Baru, Fonts Bright Miracle Serum dengan Naya Sorcinol. Samarkan 98% noda hitam. Katanya, each child in a list should have a unique key prop. Nah, jadi katanya kalau teman-teman bikin list atau melakukan looping pada elemen yang ketika kita butuhin. Nah, untuk nilainya, jadi pasangan. Misalnya tadi like. Setelah kita belajar dasar-dasar dari React, selanjutnya kita bakalan belajar apa nih? Ya, di dalam React, kalau kalian mau lanjut lagi belajarnya setelah ini, yang harus kalian pelajari adalah hal-hal berikut ini, teman-teman. Jadi kalian harus tahu dulu sebenarnya bagaimana React itu bekerja. Ya, kok bisa sih React melakukan hal-hal tadi? Sebenarnya nggak usah terlalu dalam, apalagi untuk reset di tengah sini, maka akan mengembalikan nilai yang tadinya berapapun setelah ditambah atau dikurang, balik lagi jadi 0. Ya, silakan teman-teman boleh cobain ya. Nih pokoknya buatlah agar aplikasinya bisa kayak gini. Bisa nambah, bisa kurang, ya kurang terus sampai berapapun, nambah terus sampai berapapun, terus reset. Dan kalau mau lebih challenging lagi, coba buat hanya menggunakan 2 buah komponen. Satu komponen button, kan kita punya 3 button nih. Bikin jadi sebuah komponen yang punya props yang beda. Jadi jangan bikin 3 komponen button yang beda. Bikin 1 komponen button, sama bikin 1 komponen text. Gitu. Jadi kalau pakai kasus kita, bareng-bareng. Oke teman-teman ya, jadi mungkin itu aja untuk pembelajaran React kita. Mudah-mudahan pembelajarannya masuk akal buat teman-teman semua. Karena menurut saya tutorial yang kita udah buat ini cukup masuk akal. Karena sekali lagi tutorial ini adalah tutorial yang dibikin sama framework Next.js. Jadi ini nggak 100% buatan saya, ya hampir 90% saya ngambilnya dari tutorial punyanya Next.js. Jadi kalau misalkan menurut kalian ini masuk akal, silahkan berterima kasihnya ke Next.js-nya. Ya, dan kalau misalkan kalian pengen tutorial ini berlanjut untuk mempelajari React lebih jauh lagi, ya silahkan kasih like aja dan kasih tahu saya di kolom komentar kalau kalian pengen lanjutin lagi seri React ini. Ya, jadi mungkin itu aja video pertama kita belajar mengenai React. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.
Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita kembali akan melanjutkan playlist tutorial React untuk pemula. Kali ini kita masuk ke episode kelima teman-teman ya. Kita akan membahas semua tentang komponen. Ya sebetulnya nggak semua banget ya, setidaknya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai komponen. Karena kan harusnya teman-teman sampai saat ini tuh udah paham apa itu komponen, cara bikinnya gimana, terus juga beberapa karakter. Harus paham dulu mengenai ukuran dari sebuah komponen. Kita tahu komponen itu bisa sangat kecil, bisa sangat besar. Ya, kita ambil contoh lagi dari komponen yang kita lihat di toko online ini. Ya, jadi dan tampilannya sendiri. Jadi ada logic dan juga presentation. Ya, dan untuk membuat komponen itu bisa sekecil mungkin sampai satu buah elemen HTML kita anggap sebagai komponen itu bisa ya. Misalkan komponen tombol, komponen gambar, komponen paragraf bahkan bisa ya. Atau mau sebesar satu halaman pun bisa kita anggap sebagai komponen. Itu nah, jadi nanti terserah kita gimana cara merancang sebuah komponen. Makanya di video kali ini kita akan bahas tuh gimana caranya bikin komponen atau melakukan komposisi ya. React nyebutnya nge-compose sebuah komponen yang baik dan benar. Ya, jadi ini kita ingin lihat lagi materi mengenai komponen. Berikut ini juga contoh dari beberapa komponen ya. Misalkan ada komponen media yang di dalamnya bisa kita susun atau kita bentuk dari beberapa komponen. Ya, jadi komponen media itu terdiri dari komponen image, komponen deskripsinya, dan komponen tombol. Atau kalau teman-teman lihat sebuah website, ini contohnya salah satu toko online, kita lihat ada UI seperti ini pasti di dalamnya terdiri dari banyak sekali komponen. Nanti tergantung dari developernya mau nge-compose atau nyusun komponennya seperti apa. Ya, itu pengantarnya teman-teman. Sekarang kita harus paham dulu mengenai ukuran dari sebuah komponen. Kita tahu komponen itu bisa sangat kecil, bisa sangat besar. Ya, kita ambil contoh lagi dari komponen yang kita lihat di toko online ini. Ya, jadi komponen sekali lagi bisa sangat kecil sampai dengan sangat besar. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan serta karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Contohnya, kalau misalkan kita bikin sebuah komponen yang sangat besar. Ya, misalkan kita ambil contohnya ini menjadi sebuah komponen, jadi satu komponen. Jadi komponennya gede banget nih. Karakteristiknya seperti apa? Jadi ada beberapa kekurangan teman-teman. Kalau terlalu besar, kita bikin ini jadi satu komponen. Yang pertama, itu pasti terlalu banyak responsibility-nya. Jadi satu komponen tuh tanggung jawabnya besar. Di dalamnya pasti banyak state dan props yang akan kita kelola. Bener nggak? Ya, karena ini kan kalau kita lihat ada kategori, terus kita juga bisa top up, kita juga bisa melihat slideshow gambar di sini, ngecek promo, banyak sekali yang dilakukan kalau ini menjadi sebuah komponen. Sehingga nantinya ke depannya ini akan sulit untuk digunakan kembali ketika kita mau membuat komponen yang mirip atau bahkan sama tapi di halaman yang lain atau di bagian lain dari aplikasi kita. Nah, jadinya kita harus tetap membuat ulang tuh komponennya. Jadi secara reusability-nya kurang atau rendah gitu ya. Dan ini tentu saja akan membuat kode kita semakin kompleks. Ya, kalau kita ngerjainnya sendiri mungkin nggak akan serepot ketika kita bekerja dalam tim. Ya, semakin kompleks nanti kita semakin susah untuk bekerja samanya gitu. Itu kalau terlalu besar. Jadi jangan bikin komponennya itu terlalu besar. Begitu pula kalau terlalu kecil teman-teman. Semua elemen di halaman kita jadikan sebagai komponen. Ya karena tadinya kalian pengennya supaya tanggung jawabnya nggak terlalu besar. Ya udah kita bikin semua elemen yang ada, baik itu gambar, tombol, tulisan, kita jadikan sebuah elemen. Nah kenapa nggak gitu aja? Nah itu pun ada kekurangannya. Yang pertama tentu saja jadi komponennya banyak banget. Ini ngelolanya jadi susah juga ya. Karena banyak yang harus kita pikirin gitu. Komponennya ada banyak. Akan membuat kodenya menjadi membingungkan. Jadi pada saat kita mau nge-compose-nya, nanti repot. Dan ini membuat kodenya jadi terlalu abstrak. Karena semua elemen HTML atau semua elemen pada webnya kita abstraksi jadi komponen. Padahal belum tentu juga si komponen-komponen ini punya state, punya props gitu ya. Jadi terlalu abstrak. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita mencari titik tengahnya gitu ya. Cari sweet spot-nya. Gimana cara bikin komponen yang nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Nah, justru disinilah kemampuan seorang developer React itu diuji gitu ya. Jadi kalian akan cari keseimbangannya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, mungkin kita bisa mengelompokkan beberapa elemen yang punya perilaku yang sama atau punya fungsionalitas yang sama ya. Atau kita bisa pecah. Jadi kita bikin dulu komponen yang besar, terus kita pecah-pecah sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi skill untuk memecah
UI menjadi komponen itu merupakan skill yang penting. Ya, jadi mungkin contohnya tadi kan nggak boleh terlalu besar kayak gini, nggak boleh terlalu kecil juga seperti ini, nggak boleh. Ya gimana kalau misalkan kita kelompokkan jadi kayak gini. Jadi bagian slideshow jadi satu komponen sendiri, ya, dimana di dalamnya pasti ada tombol, ada gambar, ada ini seperti pagination-nya gitu ya. Kalau kita klik gambarnya geser, terus juga ada tombol lihat promo. Ini kita jadikan pisahkan antara konten dan juga atau udah cukup spesifik nih komponennya, atau terlalu spesifik. Nah, itu ditanya sudah buka terminal, ingat di komputernya, kita lihat aja. Nah, berikutnya kita selected anime untuk memilih mana yang akan tampil di sebelah kanan. Ya, nanti selected anime untuk nampilin anime sebelah kanan. Next, kita bikin main. Begini, kita scroll ke bawah, sini ya. Di bawah non-reusable gitu, jadi nggak bisa digunakan lagi. Contoh yang paling utama adalah komponen main, ya kan? Main itu terdiri dari dua komponen, bentuknya kayak struktur. Bahkan komponen app kita bisa kita anggap sebagai structural component, karena tugas dia ngegabungin komponen-komponen aja untuk membentuk struktur dari aplikasi kita. Oke, jadi itu dia, ada 3 struktur komponen yang harus kita pahami. Silakan teman-teman cek lagi di aplikasi yang udah kita buat tadi, mana yang stateless, mana yang stateful, mana yang structural. Oke, sekarang kita udah tahu banyak hal tentang komponen. Kita akan coba melihat masalah yang ada pada komponen, terutama pada aplikasi yang udah kita buat tadi. Ya, aplikasinya jalan sampai saat ini, normal-normal aja kelihatannya, tapi ada masalah. Masalah yang paling terasa tadi adalah sesuatu yang disebut dengan prop drilling. Yang mungkin tadi juga teman-teman ngelihat kita melakukan ini pada saat kita naruh properti ke sebuah komponen berulang-ulang. Padahal ada komponen yang bahkan nggak butuh data dari props itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan bikin sebuah masalah baru ya, supaya kita bisa lihat munculnya prop drilling ini sekali lagi. Sekarang mari kita jalankan fitur pencariannya. Sekarang kalau teman-teman lihat, fitur pencariannya itu masih kita tulis manual. Angka 4. Karena saya tahu, saya ngitung sendiri, animenya ada 4. Kita akan coba ngitung ada berapa anime di array kita. Ya, jadi ini akan kita perbaiki. Sebenarnya gampang banget, tapi akan muncul masalah ya. Kita lihat dulu struktur dari aplikasi kita ketika kita buka di extension komponen React kita. Lihat nih, hasil pencarian yang angka 4 tadi ada di komponen search. Ingat-ingat ya, ada di komponen search. Sedangkan angka 4 itu kan dihasilkan dari kita menghitung jumlah anime yang ada di state animes. Ingat-ingat tuh, kita butuhnya di sini, sedangkan state-nya ada di mana? State-nya ada di sini, di anime list. Nah, menurut teori yang udah kita pelajari, bisa nggak state yang ada di sini kita akses di search? Nggak bisa kan? Makanya harus kita atasi. Caranya gimana? Nih, ini strukturnya kalau kita lihat dalam bentuk pohon. State kita, oh ada di sini ternyata ya, ada di main, bukan ada di anime list ya. Ternyata ada di sini, ada di main. Yang pakai memang anime list, tapi state-nya sebetulnya ada di main, ada di sini nih. Nih ada di main. Kita mau pakai di search. Nih kita mau pakainya di sini. Nggak bisa, karena komponennya sejajar. Yang bisa pakai hanya komponen turunannya aja, anak dan cucunya aja yang bisa pakai. Gimana caranya supaya search bisa pakai juga? Nah, kita butuh teknik yang namanya lifting state up, sekali lagi. Jadi, si animenya harus kita naikin dulu ke atas. Kemana? Ke app, mau nggak mau. Untuk Own your look, own your dreams, own your never fade beauty. OMG, never fade. Beli kuota utama akses, bonus unlimited YouTube Shorts di aksesnya. mengatasi prop drilling, kita harus tahu bahwa komponen namanya deactivate yang isinya dari selected box ya. Dan nih, pindahin ke sini. Kita ganti jadi anime detail. Gitu. Sekarang ini semua bisa dipakai karena kita udah pindahin ke sini ya. Selected anime masuk sini. Handle selected anime masuk sini. Terus state selected anime ada ya. Sekarang kalau kita jalanin, ya aman teman-teman. Itu dia menggunakan kontainer komponen sehingga sekarang kalau teman-teman lihat strukturnya udah lebih enak gitu dilihatnya. Kita punya navbar, di dalamnya ada search, ada num result, kita punya main, di dalamnya ada box. Yang reusable boxnya, kita punya komponennya ya. Jadi sekarang kita bisa hapus bahas mengenai
instalasi dan konfigurasi dari library React ini, atau istilahnya kita akan menjalankan React di komputer kita, yaitu adalah cara yang kita panggil menggunakan CDN di atas HTML kita, lalu sintaks React. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen bikin aplikasi React yang full gitu ya, yang berjalan di sisi server juga, ini cocok banget menggunakan. Nanti foldernya ngurut. Dan kalau misalkan nanti saya push ke GitHub, teman-teman udah bisa lihat urutannya 1 pendahuluan, 2 instalasi ya. Pencet enter. Nah, berikutnya ditanya nih, mau pakai framework apa? Kita bisa pakai JavaScript polos tanpa framework. Itu pilihnya yang vanilla. Kita bisa pakai panah, pilih atas bawah. Mau Vue boleh, mau React, mau Preact, dan lain sebagainya. Karena kita mau pakainya React, silahkan pilih yang React, terus pencet enter. Berikutnya kita ditanya, React-nya mau pakai TypeScript atau JavaScript ya. Terus kalau mau pakai salah satu bahasa tadi, mau ditambah SWC atau enggak. Nah, SWC ini juga sebuah tools yang namanya Speedy Web Compiler. Ya, tapi rasanya karena kita mau pakai JavaScript biasa, kita pilihnya yang JavaScript aja ya. Yang SWC ini, karena dia masih baru ya, jadi masih banyak plugin-plugin yang belum ada atau belum disupport. Jadi silakan pilih aja yang JavaScript, karena kita juga mau bikinnya yang sederhana aja ya. Kita mau nerjemahin apa yang kita buat di episode 1, tapi sekarang kita bikinnya pakai cara yang benar. Ya, pilih JavaScript, enter. Nah, lihat. Sekarang kita udah dibikinin foldernya. Udah ada nih foldernya. Terus kita disuruh nih jalanin pnpm install dan pnpm run dev. Nah, ini apa maksudnya dua ini? Sebelum kita jalanin perintahnya, kita coba masuk udah install VS Code ya. Oke, lihat nih. Kita dikasih 2 buah. Kita open with live server deh. Nih, ini tampilnya kosong. Kalau kita inspect, terus kita klik console, error tuh. Karena memang React-nya belum ada. Ya, kita biarkan dulu, kita close dulu. Kita lihat satu-satu. Berikutnya kita ke package.json dulu ya. Nah, di package.json inilah kita dikasih yang namanya dependensi. Nah, di sini aplikasi kita bergantung pada dapat dokumentasinya. Ini kalau diklik masuk ke Vite.js, ini kalau diklik masuk ke react.dev. Terus katanya di sini edit file app-nya dan save untuk ngetes hot module replacement atau live reload-nya lah. Kita coba ya. Misalnya saya mau ganti tulisan Vite. Nanti suatu saat aplikasinya udah selesai, yang di-deploy ke server, itu bukan script kita yang ini. Nah, kita harus melakukan build, proses build ini. Kita masuk ke folder this ya. Kita harus jalaninnya, kalau mau di VS Code, kita harus jalaninnya di VS Code yang terpisah. Nah, jadi berwarna tuh. Teman-teman lihat di sini kita punya get element by ID, root, sama React DOM. Nah, 2 baris ini yang kita buat manual di video sebelumnya itu udah dibikinin sama file main.jsx ya, create root sama dokumen get element by ID. Jadi nggak perlu kita copy. Ini udah aman. Yang ada juga header sama homepage. Nah, homepage akan kita anggap sebagai app kita. Jadi kita akan kopikan isi dari homepage-nya dulu. Yang header belakangan ya. Isi dari homepage-nya kita copy sampai sini ya. Ctrl C, kita masuk ke app di sini. Oke. Karena di sini manggil header, kita kopikan lagi headernya yang ini. Taruh di atas app-nya. Oke, nah teman-teman lihat di sini ada beberapa error ya. Sebelum kita coba jalanin. Yang pertama, di sini kita sudah mengimport use state. Sedangkan di aplikasi kita panggil bersamaan dengan React-nya. Ini nggak perlu lagi kita tulis spasi titik-titik, balik ke atas. Kita jalanin. pnpm run dev. Ya, ini kita klik lagi. Oh, ada error. Errornya adalah import index CSS. Oh, index CSS udah kita hapus ya. Ini belum di save teman-teman. Ya, tadi lupa saya save. Ctrl S dulu. Kita lihat errornya harusnya udah hilang. Sip. Ini websitenya ya. Jadi udah jalan tuh. Kita klik, aman. Kita lihat apakah ada pesan error. Oh, dia masih minta SVG. Perasaan tadi SVG-nya sudah kita hapus ya. Oh, ada di index ini. Dia manggil SVG. Butuh untuk Wave icon-nya. Dimana kalau kita kembalikan lagi nih ya, SVG-nya. Simpan di folder public. Tadi saya lupa ternyata dipakai juga di Wave icon. Sekarang kalau kita kembali ke sini, udah hilang. Tapi sekarang kita punya Wave icon. Kita cut. Tetap function, ekspornya di bawah. Jadi boleh dipisah, ya, atau boleh digabung satu baris seperti ini. Sama aja. Ini juga bisa kalau saya React-nya langsung. Ini bakalan seru banget. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di playlist Belajar React untuk Pemula. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, pada episode ketiga kali ini kita akan mencoba untuk latihan, ya, untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang dinamakan dengan tic-tac
Tic-Tac-Toe ya. Pasti teman-teman udah tahu ya, apa itu Tic-Tac-Toe. Jadi dia adalah sebuah game sederhana di mana kita dikasih 9 kotak permainan, terus kita disuruh mengisi. Bisa dibaca aja, bisa diikuti apa yang ada di tutorial ini. Bahkan manggil app.js buat ini, kita biarkan kita impor CSS, nggak apa-apa lah ya. Nanti CSS-nya kita gunakan satu aja, pakai CSS yang utama. Sama menggunakan mouse yang sama gitu ya. Jadi yang harus tahu sekarang si boardnya. Sekarang giliran siapa gitu ya. Nah untuk ini ada sebuah konsep yang harus kalian pahami. Kalau di tutorialnya kita lihat ya. Kita ke apakah dia X atau O atau kosong. Anggap aja kita punya sebuah variabel yang bentuknya array parameter sesuai dengan indeksnya. Jadi ini sama 0 gitu ya. Kita coba dulu untuk square. Ini kan anggap aja yang diklik kotak pertama ya. Berarti kotak pertama jadi X. Refresh, hilang tuh. Tapi sekarang kalau saya klik, baru aja. Nanti kasih tahu. Menang itu kalau X-nya horizontal di baris manapun, atau X-nya vertikal di baris manapun, X atau O-nya, atau diagonal. Gitu. Nah, ini kita harus bikin fungsinya. Balik ke kodenya dulu. Oke, jadi kita akan bikin fungsinya di luar komponen board ya. Mau di bawah sini boleh, di atas juga boleh, karena ini hanya sebagai fungsi bantuan aja, bukan bagian dari komponen ya. Dan ini juga isinya bukan fitur React. 6. Oke, betul ya? Ada lagi nggak? Kayaknya udah semua ya. 1, 2, 3 kalau horizontal, 4, 5, 6, vertikal, 7, 8. Dah, semua kemungkinan garis sudah kita dapetin. Sekarang kita lakukan pengecekannya. Ini logikanya perhatikan teman-teman. Berikutnya kita akan looping masing-masing dari baris ini untuk sekarang kita cek. Jika squares dengan indeks ke 0 ada isinya, dan terserah isinya mau X atau O gitu ya, anggaplah X. Lalu squares dengan indeks, teman-teman udah beres. Game sederhana kita udah jadi sebenarnya sampai sini. Paling kalau mau dikasih style dikit ya supaya nggak terlalu mepet, kita tulis statusnya di sini dulu. Status kita kasih margin bottom aja. 10 pixel. Nah, cukup ya. Oke. Sudah selesai, teman-teman. Nah, tapi kita belum nambahin fitur yang kerennya, yaitu fitur time travel-nya. Gimana caranya supaya kita bisa mengelola si historinya. Kita tahu, kita udah pernah ngeklik apa, bahkan kalau misalkan salah langkah, kita bisa mundur dulu gitu. Ya, kita coba terapin. Nah, jump to. Mau loncat ke move ke berapa? Nah, ini belum dibikin pasti error ya. Nah, tapi ingat teman-teman, kalau kita manggil sebuah function di dalam event, yang function yang punya parameter, ini pasti nanti error lagi re-rendernya. Jangan lupa kita bungkus pakai arrow function. Gini ya. Oke, sudah. Mudah-mudahan pembuatan move-nya ini teman-teman paham ya. Jump to-nya belum kita buat, jadi nggak usah khawatir. Paling ini moves-nya belum kita pakai. Ya, kita pakai dulu di dalam OL-nya. Jadi sekarang OL-nya udah ada isinya yaitu moves. Sip ya. Coba kita jalanin dulu deh. Tuh, udah tampil ya. Harusnya sekarang kalau diklik nambah tuh. Wow, udah jalan. Walaupun ini belum jalan kalau diklik ya. Karena kan jump to-nya belum kita bikin. Tuh, ini masih error. Tapi setidaknya UI-nya udah ada. Kita benerin dulu supaya tampilnya sebelah-sebelahan ya. Ini kan kita udah punya game sebagai div pembungkus. Di dalamnya ada 2 buah div. Tinggal kita bikin flag saja. Gampang. Kita kasih di sini titik game display flags. Udah deh, pasti seperti gilirannya ya. Jadi karena kita tahu move genap itu gilirannya X, udah aja langsung kita bisa cek menggunakan modulus genap ya. Jadi kita set X is next itu dengan kita cari tahu kita next move loncat ke move ke berapa. Kalau kita bagi 2 itu sisanya 0, pasti dia X gitu. Jadi kalau loncatnya ke move 1, sisa baginya 1, pasti dia O. Kalau kita loncat ke move 2, pasti giliran X, karena sisa baginya 0. Oke, sudah. Tinggal kita benerin handle play-nya nih. Karena sekarang historinya bakalan berubah. Kan history itu tadinya numpuk-numpuk aja terus kan, karena kita maju terus. Sekarang kita punya fitur untuk mundur. Maka historinya itu
Jaminan 1 jam, jaminan. Kita lagi ada di move keberapa? Oke, harusnya sekarang udah bisa ya. Kita save dulu. Protect and Calm pakai Wardah Acne Calm Sunscreen, melindungi dan meredakan jerawat dalam 7 hari. Buyah, pasti seru, pasti dapat item baru. Dapatkan kode unik Free Fire di setiap kemasan Micromas. Coba kita balik ke sini, kita refresh. Awalnya kosong, kita coba. Loh, X is next-nya. Nah, kalau teman-teman lihat, sekarang kita nggak perlu lagi mengelola state. Ini bisa kita hapus. Sekarang udah tahu X-nya pasti giliran siapa sekarang. Ya, kita coba lagi. Tuh, aman ya. X yang menang. Ya teman-teman, jadi itu tadi episode ketiga kita membuat aplikasi Tic-Tac-Toe berdasarkan tutorial dari dokumentasinya React. Ya mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalkan ada yang bingung, silakan langsung diskusi aja di kolom komentar di bawah. Ya jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bakalan ketemu lagi di episode berikutnya yang pasti lebih seru lagi. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita kembali masuk ke seri tutorial React paling masuk akal untuk pemula. Dan kali ini kita ada di episode keempat. Ya, di episode kali ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana untuk catatan belanja kita. Ya, simpel aja untuk membantu kegiatan sehari-hari kita. Kalau kita misalnya mau belanja ke supermarket atau ke minimarket gitu ya. Tampilannya seperti ini teman-teman nanti. Jadi kita punya aplikasi yang bisa menambahkan data barang yang mau kita beli, jumlah barang, dan juga nanti kita bisa mencek. Oke. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa melakukan instalasi React kita? Masih ingat nggak? Kita bisa lakukan menggunakan npm. Ya, jadi silakan teman-teman install dulu Node.js di komputernya. Atau yang udah kita coba, kita bisa pakai pnpm supaya ngedownload React-nya lebih cepat. Atau kalau teman-teman mau, juga bisa install yang namanya yarn. Ya, silakan pilih salah satu. Kita akan kembali menggunakan pnpm aja. pnpm. Dan ini teman-teman harus install dulu ya. Cara installnya ada di video sebelum ini. Saat kita membuat Tic-Tac-Toe, itu kita install dulu pnpm. Jadi kita masuk ke folder src di Ctrl F2. Maka dia akan memilih semua kemunculan kata yang kita seleksi. Lihat nih ya. Kelas. Kurawa pertama masuk mode JavaScript. Kurung kurawa kedua ya ini objek aja biasa di dalam JavaScript. Ya, pasangan antara key dan value. Key-nya adalah properti CSS-nya. Properti untuk nyoret itu kan text decoration. Kita return. Kita kasih konsol, kita tulis aja array 20. Tuh, mahal. Bisa ketika tombol diklik atau ketika form disubmit. Form disubmit itu bisa aja ketika kita pencet enter di sini. Itu juga submit. Atau ketika kita klik tombol tambah kalau tombolnya tipenya submit. Tapi kayaknya karena kita nggak kasih tipe, itu defaultnya udah submit. Gitu. Jadi dua hal yang harus kita tangani. Kalau kalian nyimpennya di on-click, kekurangannya adalah kadang-kadang kita pengen pencet enter kan, tulis nama enter gitu. Nah itu nggak ketangani. Tapi kalau pakai on-submit, baru bisa kita tangani ya. Jadi nanti kita kasih nama fungsinya handle submit. Yang berisi nanti ke depannya tuh gini. Kita bikin objek baru sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user. Nanti kita rangkai objeknya. Nanti kita ambil, dia milih kuantitinya berapa, masukin sebagai property object. Namanya apa, masukin sebagai property object. Terus defaultnya itu nggak dicek. Berarti ceknya false, itu defaultnya. Sama nanti kita akan bikin ID. Kita generate. Jadi yang dua itu otomatis dibikin, tapi yang dua ini quantity sama nama. Supaya kita tahu ya, kita ketik Sandika gitu ya. Lagi. Berikutnya, kita baru akan jalankan ini, ya. Saya pengen ketika diklik, coret. Kalau ini kan masih belum nyambung nih antara toggle atau checkbox-nya dengan coretnya. Kalau coretnya udah ngambil dari atribut checked, tapi belum dihubungkan dengan tombolnya. Mari kita jalankan ya. Tapi kita coba pelajari logikanya dulu ya. Jadi ketika kita checklist salah satu checkbox ini, ya logikanya adalah kita akan ubah error ketika nih kita refresh dulu ya. Udah selesai, ya. Anggaplah Change in weather and air pollution affect your health. Dengan formula baru ekstrak Sakura, vitamin E dan B5, Emeron Lovely Natural Sakura. kita punya array baru ya. Kita bikin array baru, kita pakai let. Apa ini? Jadi kita bajak di sini. Kita kasih guard
Nah, tapi sekarang problemnya adalah di app.jsx-nya, header-nya error. Katanya nggak terdefinisi ya, is not defined. Nah, ini harus kita import dulu. Jadi teman-teman caranya bisa ke bagian paling atas, terus kita import ya. Cara importnya cukup ketik import, spasi, nama, komponennya. Misalnya saya pengennya header gitu. Nah, lihat di VS Code otomatis dia sudah tahu header ada di mana, sehingga kalau kita pencet tab, langsung diarahkan ke filenya. Ada di folder components, lalu nama filenya header ya. Bahkan ekstensi filenya nggak perlu kita tulis. Gitu ya. Kita lakukan ini untuk semua komponen kita. Lanjut lagi. Berikutnya berarti form listnya kita panggil. Dalam foldernya saya tarik ya. Klik, tarik, move, oke. Nah, terus ada nih, apakah importnya mau diupdate nggak? Kalau kita pencet yes, otomatis berubah tuh. Keren ya, sama VS Code udah dikerjain. Jadi sekarang semua komponen masuk ke sini, di luar hanya ada index.css dan main.jsx aja di file kita ya. Jadi di src-nya udah rapi. Nah, tapi ini kalau kita jalanin error. Tuh, error. Kenapa error? Karena ada satu yang harus diperbaiki di bagian main.jsx. Nah, lihat nih di sini main.jsx kita sebagai file entry point dari aplikasinya, dia melakukan import terhadap file app.jsx di folder yang sama. Ternyata udah nggak ada kan, udah kita pindahin. Nah, ini harus kita benerin. Kita arahkan ke alamat file yang sesuai. Tinggal kita tambahin aja components/app.js. Gini aja ya. Sekarang kalau kita lihat udah jalan lagi. Sip ya teman-teman, jadi itu dia cara kita untuk sedikit merapihkan file-file kita ke dalam folder components. Dengan ini, pembuatan aplikasi kita sudah benar-benar selesai. Oke teman-teman ya, jadi sekali lagi tuh tadi aplikasi yang udah kita buat cukup sederhana, tapi itu sudah mencakup ilmu atau pengetahuan yang udah kita pelajari dari video-video sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat tadi ngikutinnya sampai akhir, dan mudah-mudahan jadi menambah pemahaman kalian mengenai framework React ini. Jadi itu aja untuk episode belajar React kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya yang saya yakin pasti lebih seru lagi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Saya Sandi Gagali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik